Apa hadirin syarat yang paling utama, yang paling penting untuk diterimanya amal kita adalah al-ikhlasu lillahi wahdah. Anda beramal hanya untuk Allah. Ikhlas karena Allah, lillah wa fillah wa ilallah. Untuk Allah, dalam ridhonya Allah, menuju Allah, selesai. Kalau kita bisa seperti itu, salat Anda sah dan diterima oleh Allah. Puasa Anda sah dan diterima oleh Allah. Bacaan Quran Anda sah dan diterima oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Makanya ayo ikhlas. Nggih, ikhlas lillahi taala. Jangan ada tujuan-tujuan lain, tendensi-tendensi lain, kepingin ini, enggak usah. Saya sholat lillahi ta'ala. Usolli fardul maghrib 3 rakaat mustaqbilal qiblah imaman au ma'muman adaan lillahi ta'ala. Untuk Allah, selesai. Haji, umroh atau haji. Bagaimana niatnya kalau ihram itu? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihijjatin. Ya Allah, saya niat ihram, pakai baju ihram ini Allah untuk haji. Lillahi ta'ala. Demi engkau ya Allah. Nah, jadi seandainya panjenengan pulang ke sini, pulang ke Malang, kalau lillahi ta'ala ya, tidak dipanggil Abah, tidak apa-apa. Ya apa enggak sih? Tidak dipanggil Pak Haji, ya tidak apa-apa dah. Oh, niatnya bukan kepingin dipanggil Abah kok. Mungkin apa enggak sih? Lah iya. Ibu-ibu tidak dipanggil Bu Hajjah, tidak apa-apa, kenapa? Namanya Bu Siti misalnya, dipanggil Bu Siti. Ya memang namanya Bu Siti. Kenapa harus ditambahi Bu Hajjah Siti gitu ya? Ngapunten, kadang-kadang enggak dipanggil Abah itu ngamuk. Wah. Ada larang cong jan ya. Kupluk larang 35 juta. Ya. 35 juta ini mahal ini. Ya Allah. Berarti tidak karena Allah. Loh, kalau kita ikhlas, lillahi ta'ala, orang mau manggil saya Pak Haji, Abah, dipanggil namanya saja, nggak masalah. Kenapa sih? Loh, emangnya kenapa? Toh pangkat Pak Haji, Bu Haja kan kita yang bikin itu. Iya kan? Kan kita aja yang bikin karena menghormati orang ini sudah haji, dipanggil Pak Haji, dipanggil Abah. Yang perempuan dipanggil Umi, Umi ya, Umi Siti, monggo ya. Itu kadang kalau dia manggil Umi ngamuk itu. Rotok ngelerek ya. Ngawur larang ya. Sekarang berapa haji? Naik ya haji sekarang. Pinten saat ini? 49 apa? Berapa? 49 ya? Pinten? Iya, hampir 50 ya, hampir 50 juta. Nah iya. Masuk saya kedak celuk Abah ya opo ya. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau orang lillahi ta'ala enggak mikir. Ya, karena niatnya bukan untuk dipanggil Pak Haji. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat, ini kalau kita buka sejarah ya. Sahabat ini termasuk sahabat yang paling sering haji. Paling banyak hajinya, paling banyak umrohnya. Siapa itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Datos sahabat Abdullah bin Umar ini, Bapak Ibu sekalian, itu katanya dalam hidupnya haji 60 kali. Ya, berarti tiap tahun haji, kan gitu ya. 60 kali hajinya. Umrohnya tahu berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali umroh. Kan kalau umroh bisa kapanpun ya. Mau sekarang, mau besok, habis umroh lagi nggak masalah. Jadi beliau selama hidupnya umrohnya 1000 kali. Haji 60 kali. Tapi kita tidak pernah di dalam kitab hadis lalu membaca ruwiya an Haji Abdullah bin Umar, tidak ada. Oh, ini hadis diriwayatkan oleh Haji Abdullah bin Umar. Enggak. Malah kita kalau baca langsung An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Gitu aja. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pangkat hajinya enggak dimasukkan di situ. Enggak apa-apa. Enggak ada Abdullah bin Umar komplain gitu.
komplain, aku udah dipasang itu pangkat hajinya. Enggak. Bukan untuk pamer. Bukan. Malah kalau perlu, insya Allah orang tidak tahu kalau Anda sudah haji. Insya Allah tidak tahu kalau Anda belum pernah umroh. Anda sudah umroh, tapi orang nyangka Anda belum umroh. Tidak apa-apa. Biar orang tidak tahu, tidak apa-apa. Lebih enak begitu urusan kita dengan Allah. Jangan tambah pamer. Jangan tambah riya, sum'ah. Ya. Ada satu ulama diundang sama orang kaya. Diundang makan. Lalu si tuan rumah rupanya pamer. Dia panggil istrinya. Dia bilang gini, "Dek, ya, cukup no talam yang kita beli waktu haji yang kedua itu loh. Yang beli di mana, di pasar Seng itu, ya, yang haji kedua, yang kemarin tahun 2000 berapa ini? 2021 itu loh." Contoh itu. Apa katanya ulama tadi? Miskin hadar rajul. Seakan mengiki. Kenapa? Dengan omongannya dia telah menghilangkan pahala hajinya. Dengan omongannya dia, habis itu sudah pahalanya. Kenapa? Lihat pamer. Loh, kenapa sih tidak ngomongnya? Dek, cukup no talam, dek lemari. Nah, sudah selesai. Paham gak? Ambilkan talam di atas lemari atau di dalam itu yang lemari yang hijau. Wis, mari. Loh, kenapa harus pakai kalimat talam yang kita beli waktu haji yang kedua di pasar Seng tahun kemarin? Ada apa? Berarti memang kepingin, ngerti loh, pamer, ria, supaya orang tahu saya haji dua kali. Tidak perlu. Ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat utama amal kita diterima oleh Allah al-ikhlas. Titik. Untuk Allah, karena Allah, selesai. Tidak ada syawaibud dunia, tujuan-tujuan duniawi, kepingin terkenal, kepingin viral, tidak ada, hadirin, tidak ada. Lillahi ta'ala. Ustadz, para da'i, para ulama mengajar lillahi ta'ala sudah, karena Allah. Orang itu kalau karena Allah, hadirin, bebas gitu ya. Kalau lillahi ta'ala itu bebas, enggak terikat. Kalau kita karena orang, karena ini, beban kita ini. Iya, enggak bebas. Ya, enggak bebas. Saya misalnya, saya mau hadir di sini. Saya mau itu. Kenapa? Karena ada fulan. Ada Pak Fulan datang, saya mau ceramah. Berarti kalau enggak datang dia, saya enggak ceramah. Nah, berarti kan ada tujuan. Untuk apa? Oh, kebetulan mertua saya datang misalnya. Oh, ada mertua saya, Cero, biar tahu. Berarti kalau mertua saya enggak datang, saya enggak ceramah. Berarti bukan karena Allah. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau lillahi ta'ala, mau datang, mau enggak datang, mau yang hadir 2 orang, mau yang datang 1.000.000 orang, tetap kita menyampaikan saja. Itu kalau lillahi ta'ala. Ya. Enak. Ya, kalau Anda karena Allah, enak. Ya. Saya teringat kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, "Makana lillah dam wattasal, wa makana li ghairihi zal wan fasal." Kata Habib Abdullah Al-Haddad, apa-apa kalau dikerjakan karena Allah, langgeng istiqomah. Tapi kalau bukan karena Allah, ada sesuatu yang lain, pasti putus di tengah jalan. Perhatikan panjenengan. Monggo, disimak saja, dilihat. Kalau lillahi ta'ala, terus istiqomah, langgeng. Kenapa? Lillahi ta'ala. Pengajian lillahi ta'ala, terus jalan. Tapi kalau pengajian karena ada suguhannya, karena ada gulenya, kan buyar wes. Ayo, tidak percaya? Buyar nanti. Satu kali tidak ada makanan, buyar. Karena bukan lillahi ta'ala. Kalau karena Allah, mau ada hidangan, mau nggak ada hidangan, tetap berjalan. Karena lillahi ta'ala. Nah, itulah hadirin, untuk diterima amal ibadah kita, mari semuanya dasarkan karena Allah. Lillahi, tidak perlu diungkit-ungkit. Tidak usah disebut-sebut amal baik itu, tidak usah. Anda sedekah, Anda bantu pondok pesantren, Anda bantu masjid, tidak usah diceritakan sama orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, kalian jangan menghabiskan pahala sedekah kalian dengan ungkit-ungkit. Apa orang Jawa bilang undat-undat ya? Undat-undat. Nanti ketemu temennya, dari mana ente? Dari Turen. Loh, karuah masjid sing di Turen itu. Di mana? Itu yang di pinggir jalan. Nopo? Oleh kano aku yo gak jadi masjid itu. Hah? Nek kano aku gak jadi. Ketemu sama Habib Muksin dia. Kan bangun pondok, ya wale kano aku yo gak jadi pondok itu. Gak jadi. Ya, aku sih nyumbang. Opo? Semen piro? Sak-sak. Wis titik pamer. Nah, untuk apa coba? Kan tidak perlu ya. Sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Kenapa Anda harus tahu kalau saya nyumbang ini? Tidak usah. Tidak perlu tahu orang. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Sayyidina Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu wafat hadirin, waktu meninggal dunia, jenazahnya dimandikan. Orang-orang mendapati dahi beliau ini menghitam. Dahi beliau ini menghitam, bahkan sampai ngapal. Orang maklum, tahu, oh ini berarti banyak sujud. Ya, bayangkan, satu malam sujudnya, sholat sunatnya 1000 rakaat beliau itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu satu malam sholat sunatnya 1000 rakaat. Lah kalau satu rakaat 2 kali sujud, berarti sujudnya berapa kali? 2000, ya pantas. Ya, kalau kita kan kadang sengaja digosok-gosok dewe ya, cek ireng. Beliau enggak, memang karena banyak sujud. Oke, orang maklum, oh ini karena banyak sujud. Maka beliau mendapat gelar Zainal Abidin, As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Tapi yang membuat orang-orang heran, kenapa di punggungnya juga ada tanda hitam? Jadi punggungnya ini hitam punggungnya. Itu yang mereka heran. Kenapa kok punggungnya yang hitam? Kenapa? Akhirnya setelah beliau dimandikan, ya, dikafani, disolati, dikuburkan, maka ditanyakan kepada keluarganya. Kenapa kami mendapati di punggung Sayyidina Ali ini, Zainal Abidin, kok ada tanda hitam? Apa kata keluarganya? Iya, beliau ini setiap malam membawa sendiri karung yang berisi gandum, yang berisi kurma. Beliau keliling tiap malam memberikan ke rumah orang-orang miskin di kota Madinah. Beliau keliling tiap malam. Tidak membiarkan siapapun membantu. Enggak boleh. Sendiri. Ditenggolok sendiri. Dipanggul sendiri. Jalan keliling. Oh ini rumahnya fulan, ditaruh di bawahnya. Ini rumahnya fulan. Itu tiap malam. Dan ternyata ketika diteliti, dihitung 200 rumah kurang lebih. Setiap malam beliau. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Tahunya apa? Ketika beliau sudah wafat, tidak ada lagi orang yang naruh itu depan rumah itu. Tidak ada. Baru tahu. Berarti selama ini bertahun-tahun, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka sampai membekas hitam di punggungnya. Dibawa sendiri oleh beliau. Ikhlas. Allah Ta'ala. Nyumbang semen sak-sak kok pamernya. Sampai masuk Trans TV barang gitu ya. Hah? Minta diliput. Minta dimasukkan medsos. Hangus pahalanya, hilang pahalanya. Nauzubillahi min. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Maka kita memohon kepada Allah amal ibadah kita sejak awal Ramadan sampai malam ini, malam 27, dan nanti akhir Ramadan, insyaallah semuanya diterima oleh Allah. Ingat, kunci yang paling utama adalah al-ikhlas, karena Allah, untuk Allah, cari ridhonya